Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita latihan lagi soal-soal TWK bersama saya Muhammad Soermansah dan Bimbel Academy. Ini adalah soal tentang sejarah ya. Tuntutan rakyat untuk membubarkan Partai Komunis Indonesia atau PKI pada tahun 1966 dikenal dengan nama A. Trikora, B. Dwi Dharma, C. Tritura, D. Catur Dharma, D. Dwi Kora. Oke, ini juga kaitannya soal tentang bela negara ya, karena memang pada saat itu ya situasi politik kita di Indonesia sedang kacau-kacaunya ya, dimana ini bisa kita katakan bahwa ini adalah masa peralihan ya, peralihan ya, ini adalah masa peralihan kekuasaan ya, kekuasaan apa? Orde Lama kepada Orde Baru ya. Jadi ini ada peralihan kekuasaan Orde Lama dan Orde Baru, yang dimana pada saat itu pemerintahan Orde Lama itu sudah tidak ataupun kurang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Maka masyarakat melakukan sebuah tuntutan terhadap pemerintahan Orde Lama. Ya, jadi nama tuntutannya itu adalah Tritura. Ya, apa itu? 3 tuntutan rakyat ya. Nah, jadi ada 3 tuntutan rakyat. Apa aja yang mereka tuntut oleh dari pemerintahan Orde Lama tersebut ya? Yang pertama adalah pembubaran Partai Komunis Indonesia dan ormas-ormasnya ya. Kemudian yang kedua ya, tuntutan mereka itu adalah perombakan kabinet ya, perubahan kabinet ya. Pada saat itu nama kabinetnya adalah Dwi Kora ya. Kemudian yang ketiga tuntutannya adalah turunkan harga pokok ya, harga pangan ya. Oke, jadi harga pokok pangan ya. Jadi mereka menuntut terhadap pemerintahan Orde Lama. Jadi tuntutan rakyat untuk membubarkan Partai Komunis ya pada tahun 1996 itu dikenal dengan nama Tritura ya, 3 tuntutan rakyat. Jadi selain pembubaran PKI ada perubahan kabinet Dwi Kora dan meminta turunkan harga pangan. Oke, kita lanjutkan lagi ya teman-teman ya, dimanapun berada tetap kita semangat terus berlatih soal. Oke, soal berikut ini ya saya bacakan. Terjadinya korupsi pada sisi belanja terutama pada proses perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah berdampak pada A. Terancamnya stabilitas nasional, B. Hilangnya identitas nasional, C. Tidak tercapainya target pembangunan, D. Tidak optimalnya pelayanan publik, E. Menurunnya angka kesejahteraan rakyat ya. Oke, jadi ini masih soal integritas ya, berarti ya, integritas ya. Ini kita masuk soal integritas lagi. Ini masih tentang korupsi ya. Berarti ini tentang kelembagaan ya, kelembagaan ya. Oke, jadi dalam perpres ya, ini ada perpresnya ya. Perpres itu adalah peraturan presiden ya. Ada peraturan presiden nomor 54 tahun 2018 ya. Jadi ada peraturan presiden nomor 54 tahun 2018 ya, tentang strategi pemerintah dalam pencegahan korupsi ya. Jadi ini isinya apa? Ini adalah strategi ya, strategi pemerintah.
strategi pemerintah ya, pemerintah dalam pencegahan korupsi. Oke ya, jadi Perpres ini tentang strategi pemerintah untuk mencegah tindakan korupsi. Jadi isi Perpresnya ya yang dimana itu adalah tentang ya ini ya tentang korupsi ini. Kalau misalnya yang dikorupsi itu dari mulai perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa ya, itu dampaknya itu terjadi dampak tidak tercapainya target pembangunan ya. Itu ya teman-teman ya isi dari Perpres nomor 54 tahun 2018 ya. Oke. Lanjut soal berikutnya. Ini soal terakhir ya teman-teman. Masih KPK lagi ya. Oke, berarti ini masuk lagi ke integritas ya. Pimpinan KPK sebagai penanggung jawab tertinggi bertugas memimpin KPK dan bekerja secara struktural, admiral, ya, kolektif kolegial, kolektif vertikal atau horizontal. Oke. Kita bahas sedikit ya tentang struktur kepemimpinan nih di dalam KPK, integritas ya. Kita masih soal integritas ya. Oke, tentang keanggotaan KPK ya. Keanggotaan KPK ya. Tentang keanggotaan KPK. Jadi di sini ada status jabatan KPK. Nah, itu tertera dalam undang-undang ya, Undang-Undang KPK-nya nomor 30 tahun 2002 ya. Jadi hal ini tertera dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK. Tepatnya kalau untuk dalam soal ini itu ada di pasal 21 ya. Pasal 21 dalam undang-undang tersebut ya teman-teman ya. Ada di ayat 2-nya ya. Tapi undang-undang ya, jangan salah buka nanti undang-undang dasar ya. Ada di undang-undang ya. Jadi itu ini isinya tentang susunan ya, tentang susunan ya. Susunan pimpinan KPK. Pimpinan KPK ya. Apa aja isinya? Yang pertama, susunannya itu satu, ketua ya. Ketua itu merangkap anggota. Ya, ini ya, kata kuncinya ini nih, merangkap anggota. Kemudian yang kedua, wakilnya juga ya, wakil ya. Itu ada wakil ketua ya, wakil ketuanya itu ada 4 orang ya. Itu juga merangkap anggota ya, merangkap anggota ya, anggota. Nah, dari sini ya, jadi ketua juga merangkap anggota, wakil juga merangkap anggota, maka dapat disimpulkan ya, teman-teman ya. Nah, jadi dari sini dapat disimpulkan bahwa masih dalam pasal 21 tadi ya, ini di ayat 3-nya ya. Nah, di ayat 3-nya ini masih terdapat dalam pasal 21-nya ya, teman-teman ya, dilanjutkan kesimpulan dari ayat 2-nya ya. Jadi pimpinan KPK itu adalah dia pimpinan ya. Pimpinan KPK adalah pejabat negara. Pejabat negara. Jadi statusnya dia adalah seorang pejabat negara ya. Kemudian di ayat keempatnya di pasal 21 tadi, pimpinan KPK-nya itu bersifat ya, sifatnya ya, nih dijelaskan sifatnya itu adalah kolektif kolegial ya, kolektif kolegial. Oke, jadi kalau ditanya bertugas memimpin secara kolektif kolegial itu ada di yang cantik ya. Nah, dan ya, kolektif kolegial ini ada di pasal 21
ayat 4 ya teman-teman ya. Demikian teman-teman dimanapun berada, soal-soal yang sudah kita bahas ya. Ini hanya sebagian kecil saja teman-teman. Di sini kita sudah dapatkan beberapa trik ya. Kita sudah dapatkan beberapa materi pokok ya. Ada pilar negara, bela negara, nasionalisme dan sebagainya. Jadi teman-teman bisa latih terus kemampuannya di rumah ya untuk dapat memperlancar ya, untuk dapat memudahkan teman-teman ketika dapatkan soal-soal dengan jenis-jenis yang sama. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir ya. Saya Muhammad Suhermansah undur diri dan kami Bimbel Academy mengucapkan salam sukses untuk teman-teman semua.